warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Mantap. Oke, hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu, ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya saya tahu kalian sudah mengenal satu dan yang lainnya karena kalian kan kelas 10 ya. Tapi untuk hari ini saya minta kalian untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing, ya. Sebutkan nama dan hobi. Nah, saya ingin tahu hobi kalian. Baik, mulai dari sebelah kiri. Nama saya Akifa, biasa dipanggil Kiki. Hobi saya Berolahraga. Selanjutnya, Nama saya Marcel Sadika, bisa dipanggil Marcel. Hobi saya Perkenalkan, nama saya Aceng Aulia, hobi saya mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Regina Cahaya Ramadhani, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Adelia Dewa Maharani, dipanggil Adel. Hobi saya tuh menggambar. mantap, tepuk tangan. Hebat, hobi kalian hebat-hebat semua. Baik anak-anak, terima kasih saya ucapkan kalian sudah hadir di sini untuk memenuhi undangan saya, di mana saya hari ini akan melaksanakan konseling kelompok. Di sini anak-anak saya sebagai konselor, ya, kalian sebagai konseling. Oke, dalam konseling kelompok hanya ada konselor dan konseling, ya. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Bertukar pikiran mungkin. Bertukar pikiran. Ada pendapat lagi? Saling curhat. Saling curhat, boleh. Master, saling memberi masukan. Saling support system. Saling support system, mungkin? Regina? Saling semuanya. Oke. Karena semua benar. Semua benar. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Baik anak-anak, jadi kesimpulan dari konseling kelompok ini adalah layanan, ya. Konseling itu adalah layanan. Konseling kelompok layanan yang diberikan oleh guru BK, ya, oleh konselor terhadap konseli yang mempunyai masalah, di mana tujuan dari konseling kelompok ini untuk mendapatkan solusi yang akan diberikan secara bersama-sama, ya. Jadi nanti setiap konseli nanti boleh memberikan pendapatnya masing-masing, ya. Ada pertanyaan dari sini? Belum ada? Oke. Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami terkait konseling kelompok ini, di mana topik yang akan saya angkat adalah rendahnya minat belajar. Saya tahu kalian semua ini merasa, Bu, minat saya kok terhadap belajar itu kurang, seperti itu, ya. Jadi kalian di sini adalah peserta didik yang mempunyai minat belajar yang rendah, ya. Jadi di sini saya ingin kalian terbuka, ya. Kalian boleh mengemukakan masalah yang kalian hadapi, ya. Tidak usah ditutup-tutupi. Kalian jujur terhadap diri sendiri dan terhadap teman-teman. Jadi supaya kalian mendapatkan solusi juga terkait masalah yang sedang kalian hadapi, ya. Jujur, kemudian terbuka, kemudian teman-teman yang lain bisa support, saling memberi masukan, gitu ya, supaya teman yang punya masalah dapat menyelesaikan dan mendapatkan solusi dari teman-teman yang lain, seperti itu. Kemudian di sini ada 3 asas yang Ibu
berikan. Yang pertama adalah asas kerelaan. Nah, di sini kalian sudah rela datang ke sini, ya, sudah pagi-pagi datang ke sini untuk melaksanakan konseling kelompok itu dengan kesukarelaan. Yang kedua adalah asas keterbukaan, ya. Jadi kalian harus terbuka, harus jujur, ya. Jangan sampai nanti ada di antara kalian masih memendam beban yang ada di hati. Jadi apapun nanti yang ingin kalian sampaikan, disampaikan saja. Yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Nah, ini yang penting. Ini yang penting. Karena apa, Nak? Apapun yang terjadi di kelompok ini, di konseling kelompok ini tidak boleh sampai keluar. Jangan sampai ada yang tahu. Jadi kita saling merahasiakan apa yang terjadi di sini. Ya, saya pun juga begitu. Misalkan nanti ada teman BK saya yang bertanya, kenapa anak-anak ini? Ya saya bilang, oh kita lagi belajar aja. Seperti itu. Kalian pun juga gitu. Kalau misalnya ditanya teman-teman, ya udah bilang nggak apa-apa, kita lagi cerita-cerita aja sama Bu Desi. Gitu ya. Jadi sepakat ya, kita nggak boleh menceritakan apapun yang terjadi di kelompok ini. Setuju? Setuju. Oke. Siap. Saya berharap kalian tetap semangat, ya. Gini, supaya tambah semangat. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 tetap semangat, gitu ya? Ya. Oke. Semangat pagi, 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 tetap semangat. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan beberapa gambar di mana nanti kalian bisa menebak gambar yang Ibu tunjukkan. Ya, gambar apa ini? Apa? Darah muda. Betul, tepuk tangan. Tapi ada gambar lagi yang ingin saya tunjukkan. Nah, kira-kira ada yang pernah mengalami ini? Pernah. Pernah? Kemudian ada yang mengalami ini? Pernah? Semua. Kayaknya semua pernah, saya juga pernah. Dulu waktu saya sekolah juga pernah seperti itu. Nah, dari kedua gambar ini, ya, saya harap kalau di antara kalian ada yang ingin diceritakan, silakan. Siapa dulu? Ayo, Saya dulu. Oke, ya. Kalau dari gambar itu tuh saya itu dari tuntutan orang tua kalau harus nilai bagus. Oh gitu. Jadi saya sering ngerasa stres gitu loh, karena emang adik sama kakak saya itu pinter-pinter. Saya kan anaknya agak lemot gitu loh. Jadi ya stres karena gara-gara pelajaran. Apalagi saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Lah adik saya kan pinter gitu loh, terus mama saya juga bisa. Saya disuruh bisa gitu, tapi saya juga nggak bisa udah belajar. Gitu. Oke, ada dari teman-teman yang dalam kelompok ini bisa memberikan saran? Ya, Regina, silakan. Itu kan tadi kan kamu disuruh buat nilaimu harus bagus ya. Mungkin pelan-pelan kamu kasih tahu ke orang tuamu kalau passion itu bukan apa yang mereka suruh gitu. Bukan apa yang mereka haruskan. Jadi kamu bisa pinter, kamu bisa bergerak di bidang yang kamu mau dan di bidang yang kamu mampu. Gitu. Mungkin pelan-pelan kamu bisa bilang ke orang tuamu kalau nilai itu yang ini itu aku nggak bisa, aku yang ini. Jadi kayak passionnya setiap orang kan berbeda-beda. Mungkin kamu pelan-pelan kamu kasih tahu orang tua kayak gitu. Sama juga kan batas ya kemampuan orang kan juga beda-beda. Jadi orang tua harus ya mungkin lebih ngerti aja sama kemampuannya anak. Dari keluarga saya itu bahasa Inggris itu kan juga masuk di kelompok pelajaran yang harus kan. Makanya kalau kamu masih mau belajar ya, itu gampangnya kayak
dengerin musik yang barat-barat, kalau nggak lihat film buat nambah kosakata. Oke. Semangat. Mungkin Vicky? Kalau kamu insecure, karena insecure kan sama kakak adikmu, Iya. kakak adik unggul. Jangan insecure, kamu jangan lihat diri sendiri karena kamu pasti akan lebih hebat dari mereka. Terima kasih. Oke, ini tadi Adel sudah menyampaikan masalahnya. Sekarang siapa lagi? Setelah Adel, Akifa. Oke, silakan Akifa. Saya tuh mesti dituntut. Saya selalu dituntut sama mama sama papa. Soalnya kan saya tidak bersaudara, saya anak tengah. Terus tuh kadang tuh disuruh ikut, nanti kalau udah lulus ya Bu, itu disuruh ikut polisi, kepolisian, Oh, masuk polisi. AL. Tapi disuruh tuh di satu sisi saya juga disuruh ikut STAN, kayak STAN kan akuntansi ya. Tuh, terus di satu sisi lagi saya tuh disuruh cari kuliah, terserah itu jurusan apa. Nah giliran saya, misalnya saya minat di kedokteran, itu papa sama mama tuh masih kayak ngapain kamu dokter gini-gini. Nah saya tuh jadi bingung gitu loh. Sekarang tuh saya tuh harusnya mulai belajar dari mana, soalnya kan dari tiga ini kan pelajarannya kan kayak menyimpang. Iya, menyimpang semua. Kayak polisi itu yang diutamain kan kayak fisik gitu Bu. Terus kalau akuntansi itu ekonomi, kayak yaudah matematika gitu. Nah, kalau kedokteran itu IPA. Jadi ya itu sih Bu, saya juga bingung. Masih bingung ya? Iya. Oke, mungkin dari pendapat teman silakan. Bagaimana? Menurutku kamu harus bilang ke orang kamu pengennya gimana. Kalau misalnya kamu pengennya kedokteran, kamu ngomong ke orang kamu, kenapa saya inginnya juga kedokteran. Kamu ngomong pelan-pelan. Lagi? Kalau menurut Bagaimana? saya sih untuk Gigi ini sebenarnya bisa meraih apa yang dia mau. Ya. Asalkan dia itu mau berusaha dan mau melawan rasa takutnya terhadap hal ini. Iya. Bukan yang lain, takut itu main susah. Soalnya kalau misal kita benar-benar mau meraih cita-cita kita ya harus ada sifat depan. Nah, sekarang siapa lagi? Regina? Ya. Oke. Kalau Gimana? ngurangin stres waktu belajar itu mungkin dulu ya. Dulu itu kan tutupnya mungkin kayak Vicky, matematika. Aku belajar yang aku bisa pahami aja kalau matematika itu. Oh gitu. Ya. Kemudian kalau untuk minat belajarnya bagaimana? Kalau minat belajar sih mungkin dari guru yang ngajar, ya itu tergantung. Kalau misalkan gurunya asik atau enggak, itu aku ikutin pelajarannya. Walaupun pelajarannya enggak aku suka, tapi gurunya bisa bikin aku tertarik, aku suka kok belajar. Jadi kita enjoy aja. Iya. Ya menurut saya itu tergantung gurunya sih. Tergantung gurunya juga. Tergantung kita juga sih. Tergantung kita Mau apa juga. enggak. Kalau gurunya asik, menyenangkan, menurut saya enak. Gitu ya. Sama Nah, dulu juga tentang, cuman seiring berjalannya waktu juga ya jadi biasa. Tapi juga ya karena itu. Kalau saya kan dia semakin naik ya berikannya. Nah kalau saya semakin turun. tapi paling tidak kita. Baik, anak-anak, saya rasa kalian semua sudah menyampaikan masalah yang kalian hadapi. Bagaimana perasaan kalian? Oke. Lebih plong. Lebih plong ya, enak ya. Iya. Kalau seperti itu kan lebih enak. Kalau kita punya masalah, jangan dipendam sendiri. Kalian bisa ke teman atau ke orang tua atau ke guru BK, cari solusi bareng-bareng. Bisa konseling pribadi juga boleh. Malah kalau konseling pribadi benar-benar yang pribadi banget. Nah, kalau dengan kelompok gini kan kita enak ya, sama-sama bisa memberi solusi dan memberi masukan, mendapatkan jalan keluar yang terbaik seperti itu. Oke, saya ingin pendapat dari masing-masing kalian. Gimana? Ya, setelah kita melaksanakan konseling kelompok ini. Boleh, Adel dulu? Menurut saya sih ya takut
bagus gitu loh, karena kita bisa bersaling bertukar pikiran. Cuman memang kadang ada kayak anak yang nggak bisa ngutarainnya itu bener-bener kayak masalahnya gitu loh, karena ya emang kelompok, maksudnya masalahnya itu apa ya, ketahuan orang lain gitu sih. Tapi bertahu kalian dari soalnya saling bertukar pikiran, kita jadi bisa sharing. Iya, iya. Oke, terima kasih Adel. Ya, Oke, Kiki, Menurut saya kalau kayak maksudnya ya ini saya lupa namanya apa. konseling kelompok ya. Konseling kelompok. Isi saya belajar memposisikan diri saya sebagai orang-orang yang tadi curhat itu. Iya. Kayak ya mikir bener kata Vicky sama Kiki, kalau mindset itu banyak dan setiap orang itu punya masalah yang mungkin akan lebih besar. Jadi mungkin nanti saya akan belajar lebih pengertian atau ke orang lagi memahami masyarakat. Dari pembelajaran kita, konseling kita hari ini betul-betul memberikan manfaat untuk kita semua. Bukan hanya dengan kalian semua, tapi dengan saya juga. Kita sama-sama belajar. Kalau misalnya nanti ada masalah lagi yang ingin kalian utarakan, kalian bisa mengajak teman-teman ini terkait minat belajar, boleh ketemu saya lagi. Seperti itu. Jadi saya terima kasih sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, konseling kelompok ini bisa kita akhiri dengan berdoa. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas waktunya, atas penjabaran kalian mengemukakan masalah dan solusi-solusi yang bagus banget. Terima kasih. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.